bekerja sama dengan Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Coffee Table Talk dan masih bersama dengan narasumber kita yaitu Bapak Eloy Zaluku, sang theocentric motivator. Nah, Pak Eloy, tadi kan kita masih menghold sebuah pertanyaan, bukan sebuah pertanyaan sih, sebenarnya Pak Eloy ingin membahas mengenai putusan apa yang Pak Eloy sudah lakukan mengenai romance ya, nggak hanya asmara, nggak hanya dari segi pekerjaan aja, tapi cinta juga kita harus bisa memutuskan, benar gak? Ya, gimana betul. tuh? Gimana? Boleh cerita nggak nih sama pemirsa KTV ini? Iya, orang-orang seperti saya ini digandrungi. Digandrungi, wow, oke. Ya, pasti banyak banget. Ini sama ya. lah, kamu juga gitu. Dan yang tadi saya bilang itu loh, bahwa akhirnya kita masih memutuskan. Gimana caranya tahu dia adalah putusan yang tepat? Nah gini loh, kalau dia yang tepat, gitu. jodoh itu ada orang yang bilang jodoh itu Tuhan yang tentukan. Iya. Ada orang yang mengatakan enggak, gua sendiri yang memutuskan. Kalau Net sendiri lebih memilih yang mana? Itu memang sudah jodoh sudah dari sononya ditentukan, atau ya kamu yang memilih, atau kombinasi antara keduanya? Kombinasi, kenapa? Karena sebagai saya jodoh itu disiapkan Tuhan dan suruh saya yang pilih gitu. Kalau itu kita sama ya. Jadi theocentric motivation adalah gabungan antara keduanya. Oke, berarti dalam hal cinta juga termasuk? Sama dong. Jadi pemirsa KTV yang belum menjatuhkan pilihannya, maka yang terjadi, bayangan saya, ini pendapat saya nih. Seperti yang kamu bilang, Tuhan kasih let's say 5 orang. Si A, si B, si C, si D, si F. Gitu ya. Lalu Tuhan mengatakan kira-kira beginilah. Eloy ada 5 wanita. 5-5-nya baik untuk kamu. Tapi kalau kamu ingin tahu mana yang terbaik di antara 5 ini, masuk ke dalam kamar, berlututlah, tanya saya. Maka manusia ini kan ada spiritnya. Dan kalau kita bicara mengenai spiritual, ada spirit juga. Maka kalau kita betul-betul sungguh-sungguh bertanya dan kita peka sensitif mendengarkan, itu memang tidak audible. Kita akan merasakan kayaknya si C deh. Dan ada aja cara nanti beliau, Tuhan itu menunjukkan bahwa si C yang terbaik. Dengan cara apa? Ya entah ribut terus dengan si A. Nggak cocok aja dengan si F. Untuk menolong kita bahwa akhirnya kita bisa merasa itu loh. Kayaknya si C yang terbaik. Tetapi apakah 100% pasti? Enggak juga sih. Karena itu membutuhkan apa? Itu membutuhkan keberanian mengambil risiko. Untuk apa? Bahwa kayaknya baru 70%. Tetapi saya belajar yakin saja bahwa dia yang terbaik. Seperti itu kira-kira. Nah ini seru banget di pembahasannya. Karena ada teman saya juga yang bilang misalnya, dia juga percaya bahwa misalnya jodoh itu diberikan oleh Tuhan gitu kan. Permasalahannya yang dikasih itu apakah selalu baik apa tidak. Kadang kan yang terjadi adalah, ada 5 orang ini, dipilih satu lah, si A misalnya. Si A sudah menjalani ternyata gagal. Nah dia bisa bilang, aduh kayaknya saya salah dengar suara Tuhan, satu. Atau enggak, aduh Tuhan kasih pilihan saya kayaknya yang satu kurang deh atau gimana. Mungkin nggak jika hal itu terjadi, yang salah tuh siapa? Apakah Tuhannya apa kitanya yang salah mengambil keputusan? Ya, jadi kan yang kita bicarakan itu kan cuma salah satu. Minggu lalu kita juga sudah bahas kan. Yang pertama adalah masuk kamar, doa sesuai dengan agama kepercayaan masing-masing kan ya. Tapi yang kedua jangan lupa, buku manual mesti dibaca. Buku manual itu semua agama keyakinan kan punya buku sucinya sendiri-sendiri. Ya harus dibaca. Kenapa? Karena itu adalah surat dari Tuhan kepada Anda, jadi Anda mesti baca. Jadi yang pertama doa, yang kedua baca buku manualnya, yang ketiga ya tanya. Tanya ke siapa? Tanya kepada orang yang rajin berdoa dan rajin membaca buku manualnya. Pertanyaannya apa? Misalnya itu adalah seorang mentor, atau orang tua, atau guru, pembimbing, atau ustadz yang lagi mengajar Anda hal-hal yang spiritual. Ya tanya, ustadz, pastor, Pak Pendeta,
ini saya lagi dekat dengan wanita atau pria ini. Jadi harus ada konselingnya, harus nanya kepada orang yang melakukan yang pertama dan yang kedua loh ya. Jangan bertanya kepada orang yang tidak melakukan salah satu apalagi dua-duanya. Karena mereka memberikan nasihat pasti salah. Jadi kita baru bicara 3. Yang pertama adalah berlutut, doa. Yang ketiga adalah baca buku manualnya. Tapi jangan lupa, boleh nanya loh. Boleh nanya loh. Kita masih boleh tanya misalnya sama orang-orang yang mungkin lebih berpengalaman untuk membimbing kita. Gitu. Tetapi yang syaratnya adalah orang ini mesti melakukan yang pertama dan yang kedua. Yang ketiga, ia mesti melihat situasi dong. Tuhan itu kan menciptakan kita ada pikiran, ada perasaan. Ya mesti terbuka. Kalau memang ternyata kita ngerasa kayaknya saya mendengar dalam doa saya, kayaknya dia loh. Saya juga baca manual saya, kayaknya udah cocok loh. Saya tanya orang-orang, kayaknya mereka bilang cocok loh. Tapi kok ribut mulu ya? Nah, itu dia. Orang tuanya kok udah 10 tahun kok nggak setuju juga ya? Anda mesti melihat. Jangan-jangan ini tanda bahwa Anda tuh salah mendengar yang ketiga. Dan yang terakhir adalah ya itu tadi mesti kalau untuk jodoh yang 4 ini. Jadi Anda mesti melihat kesehariannya itu mesti seperti apa. Ini kalau kita bicara jodoh ya, aduh luar biasa sekali loh. Karena saya itu panggilannya ada 5. Apa tuh? Wah, ada 5 gitu ya. Jadi kalau berbicara mengenai training ya, itu saya theocentric motivation. Yang kita bicarakan ini success triangle dan segala macam. Lalu saya berbicara mengenai sales. Di Coffee Talk ini kita juga akan suatu hari nanti mulai berbicara mengenai sales. Tetapi bukan sales yang sembarangan, sales yang basisnya adalah giving and serving, memberi dan melayani. Kita juga berbicara mengenai leadership, lalu berbicara mengenai culture. Tapi saya ingin sekali ya harinya akan tiba, saya akan menuliskan buku mengenai apa? Family. Tapi basisnya theocentric family. Family yang didasarkan atas apa? Atas yang namanya theocentric itu. Nah, banyak orang-orang yang akhirnya memutuskan menikah, itu sebetulnya salah alasan, Net. Kenapa salah alasan? Iya, karena nggak tahu. Coba nanti tanya teman-temanmu ya. Mereka waktu memutuskan menikah, itu karena alasan apa sih? Ada 4 alasan yang seringkali itu alasannya tidak terlalu baik menjadi kayak itu hal yang penting ya. Biasanya rata-rata, aduh karena usia, ya kan, satu. Yang kedua, karena mungkin dia kaya gitu kan. Ada yang bilang karena udah pacaran kelamaan gitu. Ada juga yang karena ya cinta. Itu yang biasanya tuh. Bagus sekali. Jadi yang tadi itu sudah umur ya. Ada namanya social pressure juga ya. Di tekanan sosial. Jadi bayangkan kalau kita umur udah 30-an gitu ya. Nggak usah 30-an lah, kita kan masyarakat, kita baru lulus kuliah. Itu nanti kalau ketemu ada pertemuan keluarga, ditanya kan sama orang-orang keluarga kita sendiri. Mana? Kenalin dong. Kapan? Gitu. Sudah pacaran, sudah dikenalin pun ditanya. Kapan undangannya? Nah akhirnya ini menjadi tekanan sosial, peer pressure itu, social pressure ini membuat kita akhirnya, ya udahlah kita menikah saja. Ini harusnya tidak boleh terjadi loh, karena ini yang membuat keputusan pernikahan itu menjadi salah. Yang kedua, ada orang-orang yang menikah karena apa? Guilty, merasa bersalah. Loh kok bisa? Karena dulu pernah menyampaikan janji-janji. Kamu bukan yang pertama, tapi kamu yang terakhir. Kemakan janji, akhirnya harus tepatin ya. Kalau sudah berjanji, ya udahlah nggak enak, udah nikah aja ya. Ini juga keputusan-keputusan yang juga harus hati-hati. Bahkan ada yang akhirnya menikah karena apa? Karena pregnancy. Karena sudah terlanjur yaitu hamil gitu. Dan ada hal-hal yang lain yang tadi itu ya kaya. Ini hal-hal yang menjadi alasan orang menikah, tetapi sebetulnya ini tidak boleh menjadi alasan Anda memutuskan itu. Tetapi bagaimanapun ya sudah, daripada Anda tidak memutuskan sama sekali. Cuman saya juga berharap ya tema kita ini tidak membuat akhirnya ya udah kita udah pacaran yang 4 tahun nih. Langsung itu putuskan, kemarin gitu ya. Saya dengar tuh ada Coffee Table Talk katanya harus putuskan. Ya udah kita nikah aja ya. Nggak begitu juga, karena saya pernah menulis satu artikel judulnya adalah Ruang Tanpa Pintu Keluar. Ketika Anda menikah, itu adalah ruangan yang tidak boleh keluar, sehingga Anda juga mesti memutuskannya dengan bijaksana. Baiklah, itu akan kita bahas di segmen kita akan bahas lebih seru lagi. Pemirsa KTV jangan kemana-mana, tetap di Coffee Table Talk bersama narasumber kita, hanya di KTV Televisi Kota Kita.